Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. teman-teman semua dimanapun Anda berada, hari ini bersyukur ya kita kepada Allah di bulan Ramadan. Kemudian dalam rangka mengisi dengan amaliyah di bulan Ramadan, dengan dakwah, dengan taklim, kita akan juga bermuzakarah bagaimana selama bulan Ramadan ini meningkat keimanan kita, ketakwaan kita, termasuk memperbaiki muamalah kita. Nah, salah satu perkara yang perlu kita perbaiki muamalah kita adalah dengan perkara yang berhubungan dengan riba. Ya, bahwasanya banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang pentingnya kita menghindarkan diri daripada riba, dan riba merupakan dosa. Sampai Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Alhamdulillah, amin. Berkat video sebelumnya tentang diskusi kami sharing tentang dari Bang Henry yang hijrah daripada lembaga ribawi, subhanallah responnya bagus, positif, termasuk ada komentar dan juga WhatsApp yang masuk. Bahwasanya ada beberapa orang termasuk seorang suami istri yang dia sedang terjerat dengan riba, dengan pinjaman online. Alhamdulillah dia bertobat, tetapi tekanan daripada debit kolektor ditagih kembali dengan bunganya membuat keluarga ini stres. Yang saya sempat lihat sendiri langsung, dia datang, masih ada punya bayi kecil yang mungil ya. Bayangkan seorang ibu punya bayi kecil, hari-hari diteror oleh debit kolektor supaya melunasi utang-utang ribanya. Alhamdulillah langsung dipertemukan dengan Bang Henry yang alhamdulillah mantan daripada pelaku ribawi yang sedang hijrah, belajar bertobat dan juga mengajak yang lainnya untuk tobat daripada riba. Nah, nanti beliau akan cerita bagaimana kisahnya, kemudian apa yang perlu dilakukan, termasuk juga buat teman-teman semua ya yang mungkin sedang pusing, sedang stres, sedang tertekan dengan himpitan jeratan riba. Yuk kita dengarkan testimoni, kisah, termasuk inspirasi dari Bang Henry bagaimana membantu kawan-kawan yang lain supaya lepas daripada praktek ribawi. Pada Bang Henry, silakan langsung Bang. Oke, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, siang ini kita berada di dalam Masjid Al-Mu'min yang insyaallah rumahnya Allah, bertepatan dengan hari hujan. Semoga ini menjadi rahmat bagi kita semua. Tidak lupa kita selalu bersyukur bahwasanya dalam kesempatan kali ini, kesempatan kedua yang diberikan oleh Ustaz Abdul Haq, saya menyampaikan berbagi sharing kepada sahabat-sahabat semua yang masih dalam terjerat atau masih dalam terlilit utang yang ada ribanya. Jadilah perkenalan lagi, saya dulunya seorang pekerja atau yang bekerja di sebuah perbankan, sudah memutuskan resign pada tahun 2016 dan saya melanjutkan dengan usaha properti, yang mana saya adalah seorang direktur perusahaan, agensi dan developer. Setelah berjalan 3 tahun 2016 sampai 2019, istri saya sudah mengikuti seperti alaqah, kajian-kajian baik akidah dan termasuk juga muamalah dalamnya. Setelah beliau, istri saya itu mengikuti kajian setiap hari, setiap pekan, malamnya sharing sama saya gitu. Ini awalnya ketika saya sudah mendapatkan sebuah informasi atau hidayah yang Allah sampaikan melalui wasilah istri saya. Jadi beliau tidak memvonis atau cuman hanya bertanya, tadi kami ngaji ini bahaya ini loh gitu, ini bahaya riba loh gitu. Awalnya saya menolak semua gitu, artian saya belum bisa memutuskan bahwasanya apa yang saya lakukan dalam usaha saya yang sebelumnya itu berkaitan penuh dengan praktik riba. Saya menjual rumah dengan sistem KPR, itu berkaitan dengan bank, yang mana bank sendiri adalah jatuhnya KPR yang hutang itu sendiri ada kelebihan.
sesuai dengan fatwa MUI tahun 2004, bahwasanya bunga bank konvensional itu adalah riba yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu itu sebagai ketua MUI-nya. Jadi informasi ini terus bergulir dan istri saya sudah setahun lebih mengikuti kajian itu, dan akhirnya terjadilah gejolakan dalam diri saya sendiri, kegelisahan bahwasanya apa yang saya lakukan adalah sebuah kemaksiatan, apa yang saya lakukan adalah sebuah perbuatan dosa, dan tersentak saya terus mencari informasi ini dan hati ini tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya saya bertemu dengan beberapa ustadz, termasuk salah satunya Ustadz Muhammad Makbul yang ownernya Maton House. Dari bersilaturahmi sama beliau, sama teman saya Joni, beliau menyampaikan sebuah informasi yang saya rasa sangat luar biasa, dahsyat sekali. Dia menanyakan 3 hal tentang saya. Dari mana kita hidup, untuk apa kita hidup, dan kemana kita setelah kehidupan dunia ini. Setelah mendengarkan pemaparan beliau, penjelasan beliau, kita hidup dari Allah, hidup ini untuk beribadah hanya untuk Allah dan kembali kepada Allah. Situ saya mendapatkan informasi yang belum pernah mendapatkan sebelumnya. Inilah tujuan sebenarnya kita hidup di atas muka bumi ini, dan itulah tujuannya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak lain, bukan itu. Dan selanjutnya beliau memberikan informasi tentang dahsyatnya riba, dosa-dosa riba, bahayanya riba. Sehingga waktu itu saya langsung berazam, berkomitmen, memutuskan saya bertobat. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah melalui wasilah beliau, saya bertobat. Yang mana usaha saya informasikan kepada seluruh tim saya hijrah. Apapun konsekuensinya, saya akan hadapi dan saya akan terima apapun konsekuensinya. Ketika saya memutuskan hijrah, memutus bertobat, meninggalkan pekerjaan lama, yang mana adalah saya seorang pelaku penjual properti secara KPR, saya memutuskan tidak lagi menjual perumahan dengan KPR. Memang luar biasa ujiannya, tidak mudah memang. Karena memang berdasarkan apa yang Allah sampaikan, ketika kita berhijrah, memang hijrahlah karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa, bukan karena hal apapun, tapi murni hijrahkanlah diri untuk ketaatan kepada Allah dan tinggalkan semua kemaksiatan yang telah kita lakukan. Ini yang saya pahami. Terus saya belajar terus dan masuklah ke dalam satu wadah komunitas yang mana Pak Ma'bul sendiri adalah seorang coach di masyarakat tanpa riba. Saya terus mengikuti pembelajaran dan terus mencari informasi dan mengkaji terus ilmu tentang bahayanya riba dan utang-utang. Terlepas dari itu, 2019 saya tutup usaha. Dah berjalan hampir 2 tahun, alhamdulillah. Apa yang saya rasakan memang sebuah perasaan yang luar biasa. Memang dari segi finansial memang sangat berat, artinya saya dulunya usaha di dalam usaha yang bercampur dengan kemaksiatan, yang terutama riba, saya tinggalkan. Saya menjual hanya secara cash dan bertahap kepada calon pembeli perumahan. Alhamdulillah memang tidak mudah memang memasarkan secara tunai, karena prinsipnya kan properti ini adalah barang yang termasuk harga yang tinggi untuk menengah ke atas gitu. Tapi kembali lagi bahwasanya ini adalah sebuah proses, ini adalah sebuah ujian, ini adalah sebuah bentuk keimanan kepada Allah, hijrahnya karena Allah. Ini kita lalui, kami dan keluarga insyaallah telah melaluinya. Alhamdulillah masih terjaga dengan tidak melakukan lagi dosa-dosa riba. Walaupun sekarang masih ada beberapa rumah, artinya rumah yang sekarang saya tidak lagi bayar angsurannya Bapak Ibu. Karena ketika masih bayar angsurannya, kita masih melakukan dosa riba. Kenapa? Dalam membayar angsuran itu ada 2 unsur terdapat di situ. Yang pertama adalah pokok utang, yang kedua adalah bunga. Yang bunga ini adalah tambahan dari utang, yang mana adalah manfaat dari sebuah pinjaman, itu namanya riba. Alhamdulillah saya 2 tahun tidak lagi membayar angsuran.
Dan saya lakukan adalah kepada perbankan, saya komunikasikan, saya sampaikan, saya ingin melunasi atau menutup pokok utang saya, menutup utang-utang saya di bank, hanya membayar pokok saja. Nah, saya sudah melakukan itu. Alhamdulillah mereka sudah terima, Ustaz. Mereka sudah menyetujui, artinya dalam artian membayar pokoknya saja. Bunga, denda, dan semuanya dihapuskan karena sebuah alasan yang kuat. Betul-betul kita memang memurnikan niat ini karena Allah. Tidak lain bukan karena itu. Jangan sampai nanti niatnya hijrah tapi tujuannya untuk bebas ini. Itu sebuah kesalahan. Itu akan terlihat sendiri Bapak Ibu, sahabat-sahabatku. Maksudnya itu tidak bisa sebuah manipulasi atau kita rekayasa. Itu murni bentuk keimanan. Itu satu proses yang saya lalui. Setelah ini apa yang saya lakukan? 2 tahun telah berlalu, saya masih bertahan di properti, tapi toh nyatanya juga saya belum bisa bangkit dan berhasil. Ada satu pertemuan, ya pertemuan ini alhamdulillah saya sangat syukuri, bertemu dengan Ustadz Abdul Haq, yang mana beliau sendiri memberikan sebuah nasihat-nasihat bahwasanya kita harus action gitu. Mulai action dari hal-hal yang paling kecil, apapun yang kita lakukan harus kita lakukan. Karena saya seorang insting gitu deh. Saya udah ikut Stephen juga sama Ustadz Abdul. Maksudnya kita punya, Allah titipkan potensi-potensi diri kita, yang mana setiap manusia itu punya kelebihan dalam genetik gitu. Di situ saya ikuti tes Stephen dan saya adalah seorang intuiting extrovert, yang mana kelebihan ini Allah titipkan. Saya mempunyai intuisi yang tinggi, memberikan ide-ide yang terbaik, tapi lemah dalam eksekusi. Dan saya sangat jujur sekali. Saya punya ide yang besar, saya punya ide yang biasa, tapi saya lemah dalam eksekusi. Ustadz Abdul menegur saya, untuk apa ide besar kalau tidak ada actionnya? Sekarang membumi, gitu. Alhamdulillah saya lakukan itu, dan saya menghilangkan keegoan saya membuang rasa gengsi saya. Maksudnya kita harus action dari lagi. Kita harus mulai lagi bangkit dari hal yang paling kecil. Mimpi besar tanpa action nol Bapak Ibu. Saya pun pengalaman seperti itu. Saya masih bertahan 2 tahun, akhirnya juga saya dapat 0, sekian yang saya hasilkan dari apa yang saya jalin. Akhirnya saya sadar, pemahaman baru, informasi baru. Alhamdulillah semua pertemuan dengan Ustaz Abdul Haq memberikan keberkahan, dan Ustaz Abdul Haq juga memberikan kesehatan selalu ya. Nah, insyaallah beliau memberikan sebuah nasihat yang saya pahami sangat luar biasa. Perjalanan ini berlanjut sampai satu titik, ada beberapa orang yang sharing saya tentang dosa riba dan bagaimana keluar dari jeratan riba. Kemarin luar biasa, Allah kirimkan seorang sepasang suami istri hadir ke tempat saya di Jalan Rebutan. Itu beliau mengabarkan sekarang kondisinya lagi dikejar-kejar pinjol ya, memang nggak banyak 10 juta ya. Saya sendiri utangnya 1,6 miliar gitu. Tapi saya bisa hadapi dengan tenang. Jadi utang ini bukan masalah besar kecilnya Bapak Ibu, tapi gimana menyikapi sebuah persoalan dan kita mendapatkan informasi dan gimana cara menyelesaikannya. Padahal utang ini adalah memang suatu kewajiban yang harus dibayar. Wajib hukumnya kita membayar utang, karena tidak bisa kita mengabaikan begitu saja. Bahkan ancamannya sangat luar biasa ketika kita mengabaikan atau tidak mau membayar utang. Beberapa hadis yang saya ketahui ya, seseorang yang tidak berniat membayar utang itu dianggap sebagai pencuri. Tidak mampu membayar utang di dunia, nanti di akhirat nanti akan diganti, tidak lagi ada dinar dan dirham gitu, tapi diganti dengan pahalanya diambil. Kalau tidak lagi pahalanya dosanya ya. Nauzubillah. Jadi sangat bahaya, sangat besar sekali hukumannya kita ketika dunia yang gemar berutang, tidak mau membayarnya, tidak mau menyelesaikan urusan utang di dunia, kita akan menerima azab nanti. Bahkan menjadi orang yang bangkrut, orang yang sangat merugi. Nauzubillah min dzalik. Saya masih dalam proses menyelesaikan yang mana 1,6 miliar awal kemarin sekarang udah berkurang menjadi 1,2 miliar, alhamdulillah. Dan sekarang saya udah bertekad untuk segera melunasi, tapi dengan catatan dengan halal dan thayyib, tidak lagi melunasi utang dengan perbuatan maksiat. Sekarang ini saya bekerjasama dengan salah satu
owner, dan kerjasama ini dalam bentuk syirkah yang dibolehkan dalam Islam. Syirkah, kerjasama bagi hasil, yang mana posisinya saya seorang pengelola dan owner ini mempunyai suatu produk yaitu Jawara Kasturi. Saya selaku pengelola bekerjasama dengan rekan saya Muhammad Abduh, kita adalah seorang tim bagian dari Syirkah Abdan. Yang ini yang kita jalani saya. Mohon doanya sahabat-sahabat semua, semoga apa yang saya jalani sekarang Allah berkahi dan Allah kasih kemudahan dalam melakukan syirkah ini dan bisa menyelesaikan utang-utang saya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sebaliknya, saya juga mendoakan sahabat-sahabat semua yang masih dalam lilitan utang, yuk segera ketika berazam, bertekad untuk menyelesaikannya dan bertekad untuk membayarnya. Karena sangat luar biasa azab yang kita terima nanti ketika tidak bisa menyelesaikan urusan utang ini di dunia. Jadi apalagi yang ada ribanya, luar biasa. Karena riba ini dampaknya luar biasa. Di dunia kita rasakan Bapak Ibu. Sangat terasa sekali. Saya menjalani sejak tahun 2006. Hampir 13 tahun di dalam lingkungan yang lingkaran ribawi. Saya dulu penjual properti, bernaik jadi agensi properti, pernah bekerja juga sebagai pegawai bank dan membuka perumahan. Jadi semua itu apa yang Allah sampaikan itu sangat benar, apa yang Rasulullah sampai kabarkan itu sangat benar. Urusan riba itu ujungnya kemiskinan. Sekarang Bapak Ibu yang masih terlingkar atau masih terjerat dalam praktik riba, mungkin Allah undur gitu. Allah undur azabnya. Itu yang namanya istilah istidraj. Allah kasih gitu. Tapi sangat dahsyat dah Bapak Ibu. Azab itu nanti dikumpulkan di neraka jahanam. Semua ditimpakan semua di situ. Ketika kita ditimpakan suatu hal yang namanya istidraj, itu sangat dahsyat sekali azab yang Allah timpakan nanti. Jadi saya bukan seorang ustadz ini, karena momen Ramadan saya pakai ini, jadi suasananya juga bisa dapat momentumnya. Ini saya hanya sharing saja, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu atau sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah pengalaman pribadi saya, bahwasanya jauhi riba. Karena Allah sudah tegas dalam Al-Quran ayat 278 surat Al-Baqarah, seperti yang disampaikan Ustaz tadi, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu beriman. Ini yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan adalah Allah betul-betul menganggap kita sebagai orang yang beriman. Allah memang mengakui kita itu sebagai hamba orang beriman. Setelah itu 279 Al-Baqarah, Allah ancam lagi, barang siapa yang tidak meninggalkan sisa riba, maka umumkanlah perang sama Allah dan Rasul. Siapa kita Bapak Ibu? Siapa yang sanggup untuk melawan Allah? Sementara kita adalah makhluk ciptaannya, sangat kecil lah di mata Allah. Jika Bapak Ibu masih ada utang di bank atau segala macam, stop Bapak Ibu, stop angsurannya. Karena ketika membayar angsuran, itu masih ada unsur namanya bunga atau tambahan dari utang. Itu yang dimaksud dengan riba. Mungkin sekarang kita tidak tahu atau belum paham. Ayo Bapak Ibu, kita pelajari lagi, kita kaji lagi. Karena wajib bagi kita, seorang muslim, untuk memahami ilmu agama. Seperti yang dikabarkan Rasulullah, setiap muslim itu wajib menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Termasuk fikih muamalah, termasuk ilmu-ilmu yang lain. Ini yang bisa saya sharingkan Bapak Ibu. Silakan nanti jika Bapak Ibu mau sharing tentang ini, insyaallah saya siap untuk berkonsultasi atau bercerita gitu kan, gimana kita untuk bisa lepas dari maksiat atau dosa-dosa riba. Begitu saja dari saya cerita hari ini. Mungkin sedikit pengalaman tambahannya Ustaz ya. Kejadian kemarin saya sangat sedih sekali gitu. Apa yang saya sedihkan? Seorang ibu yang dalam kondisi melahirkan, baru berumur 7 hari anaknya, tanpa peduli sebuah lembaga ini dengan keadaan sepasang suami istri ini dalam kondisi melahirkan masih dikejar juga untuk dibayar hutang. Bahkan sekarang Ustaz, ibu ini kecelakaan kemarin. Kenapa? Tekanan-tekanan itu sangat luar biasa, membuat kepanikan, tidak lagi tahu caranya.
lemahnya ilmu agama, sehingga membuat tidak tahu jalan seperti apa yang harus ditempuh. Ini pentingnya ya Bapak Ibu, ilmu agama, sehingga kita bersandar kepada Allah. Setiap persoalan kita ini semua ada jawabannya dalam Al-Quran dan hadis, sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Hanya kita saja yang tidak mempelajarinya. Bahwasanya mudah sangat sekali, rezeki, ikhtiar, gimana menyelesaikan ini, semua sudah dikajarkan. Tinggal kita lagi yang untuk memilih petunjuk-petunjuk mana yang harus kita ikuti. Saya sangat terharu Ustaz, artinya sangat sedih sekali ketika bapak itu, suami istri datang, tidak ada lagi upaya gitu, ditekan terus sehingga dalam bekerja pun tidak fokus lagi, tidak bisa lagi untuk produktif karena sibuk dikejar-kejar oleh seorang petugas yang dari lembaga ribawi. Jadi semoga saya mohon doa juga Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, bisa mendoakan pasang suami istri tadi bisa keluar dari persoalannya, bisa lepas dari jeratan riba, karena beliau juga ada ingin berazam, sudah ingin menyatakan saya mau hijrah, saya tidak lagi mau melakukan dosa riba. Semoga Allah mudahkan dan beliau sepasang keluarga suami istri ini tetap istiqomah di jalan Allah, jalan yang Allah ridhoi, karena memang hanya ridho Allah yang kita harapkan, karena dengan ridho Allah lah kita bisa memasuki surganya. Mungkin itu saja berbagi pengalaman cerita saya, semoga bisa memberikan inspirasi, semoga bisa mengambil pelajaran dengan apa yang saya alami. Ini bukan maksud menggurui, tapi adalah sebuah sharing aja Bapak Ibu. Dan kepada Bapak Ibu, semoga dengan sharing ini Bapak Ibu juga bisa termotivasi untuk bisa lepas dari riba dan bisa juga menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya. Amin. Saya doakan semua Bapak Ibu yang melihat acara ini, yang melihat konten ini, saya mendoakan saudara-saudara saya yang muslim, yang sesama beriman dalam satu akidah, saya doakan semuanya bisa lepas dari utang, bisa lepas dari jeratan riba. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sharingnya, saya kembalikan lagi kepada Ustaz Abdul Haq. Ya alhamdulillah, demikian dari Bang Henry sharingnya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan mendapatkan inspirasi, motivasi, dan juga kalau kita sendirian mungkin penuh ketakutan. Kalau kita sendirian penuh dengan tekanan, tetapi dengan berdua, dengan bertiga, minimal kita curhat saja sudah berkurang tekanan batin yang kita rasakan. Alhamdulillah, silakan komentar, kemudian jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga. Apabila video ini bermanfaat, semoga banyak orang yang mendapatkan inspirasi. Jangan sampai bulan Ramadan, bulan yang suci ini justru menjadi kotor. Karena apa? Perilaku kita semua belum bisa terlepas daripada ribawi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.